minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan di tempat yang istimewa, di tempat yang mulia, yaitu Masjid Baitul Maqdis, untuk mempelajari kitab yang istimewa dan mulia, yaitu kitab Al-Quran, di bulan yang istimewa, bulan yang utama, yaitu bulan Ramadan, pada malam yang istimewa dan utama, itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang mempelajari, yang belajar dan mengajar pada malam ini menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau tadi setelah sholat Isya Bapak Ibu sekalian menyimak program Kultum 7 menit, sekarang mau berapa menit Pak Bu? Kutil, cekap kutil, ya, 3 menit cukup. Atau kulit lila teuing. Kuliah lila teuing. Bulan Ramadan, bulan yang identik dengan saum dan Al-Quran, sehingga di semua masjid ya serempak mengadakan kegiatan tadarusan Al-Quran. Ada yang ngambil waktunya pada taraweh, ada yang ngambilnya pada sholat subuh, ada juga waktu duha, ada juga di asar. Kalau kita membaca Al-Quran dalam satu hari satu manzil, berarti one day one manzil, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-7 alias 1 minggu hatam. Jika kita belum mampu membaca dalam satu hari satu manzil, kita bisa membaca dalam suatu hari 1 juz. Apabila kita membaca dalam satu hari 1 juz, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-30 alias 1 bulan. Jika belum mampu membaca dalam satu hari 1 juz, maka bacalah Al-Quran dalam satu hari 1 hizb. 1 hizb itu 1 juz dibagi 2, ya, jadi setengah, ya, 1 juz dibagi 2 hari, maka muncullah kelompok hizb. Berarti kalau kita membaca dalam satu hari 1 hizb, Al-Quran akan hatam di hari ke 60, ya, 60. 2 bulan. Bagi kita yang belum mampu membaca dalam satu hari 1 hizb, bacalah Al-Quran dalam satu hari 1 rubu hizb. Tadi 1 hizb setengah juz kan? Kalau 1 rubu hizb berarti setengah juz dibagi untuk 4 hari. Setengah juz dibagi 4 hari, maka Al-Quran akan hatam, akan selesai di hari ke-240 alias berapa bulan? Kurang lebih, bagian ibu-ibu nu pinter ngitung bulanan. Kurang lebih 8 ya Pak ya? Iya. Bagi yang belum mampu membaca dalam satu hari 1 rubu hizb, bacalah Al-Quran dalam satu hari 1 ruku
atau populer dengan sebutan satu ain. Sa'ain ganti sa'ain ganti sa'ain ganti sa'ain, satu ruku. Kalau kita membaca dalam satu hari satu ruku, satu ain, maka Al-Quran akan hatam di hari ke 558. Alias berapa lama ini? Berapa bulan? Sabaranya kira-kira lah. Nya 7,5 we nya. Nya. Biasa ditawis. Jika kita belum mampu dalam membaca dalam satu ruku, maka tidak ditemukan pengelompokan yang levelnya di bawah ain. Jadi ini pengelompokan Al-Quran mengikuti kurikulum para ulama. Standarnya ini. Ada pilihan yang pertama one day one manzil, yang belum mampu one day one juz, yang belum mampu one day one hizab, rubu hizab, sampai mentok di satu hari satu ain. Tapi kalau belum mampu, berarti kalau ngikuti kurikulum ini ya, kurikulum para ulama ini, berarti sekedul-kedulnya kita, semalas-malasnya kita harus dapat satu ain, berarti semalas-malasnya. Tapi kalau kekeh nggak dapat satu ain karena sibuk sudah jadi wakil menteri gitu ya, diangkat oleh si Mas gitu. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran gara-gara aduh abi mah sa'ain gitu tidak mampu, sibuk pisan. Kalau belum mampu satu hari satu ain, silahkan baca Al-Quran, diatur-atur alias kumaha ain alias kumaha maneh sok diatur-atur. Tong diikhfakeunnya baca idhar. Baca kumaha ain sok diatur-atur. Contoh kumaha ain adalah satu hari satu halaman. Ini kan contoh kumaha ain. Apabila kita membaca dalam satu hari satu halaman, maka Al-Quran akan hatam di hari ke 604, karena posisi surat An-Nas mengikuti standar mushaf Al-Quran internasional ada di halaman 604. Sabara lama ya? 1, sabaranya? Nya kurang lebih 1,7. Berikutnya masih kumaha ain ya, adalah ngambil paket super hemat. One day one ayat. Iya ini juga usaha supaya tidak meninggalkan Al-Quran. Nyata mampu manzil atau sok one day one ayat. Kapan selesainya? Di hari ke 6236, alias 20 tahun kemudian baru hatam. Ini bersaing dengan antrian haji. Kalau kita daftar sekarang itu panggilannya 20 tahun kemudian. Begitu juga kalau kita ngambil paket hataman Al-Qurannya paket super hemat, ini satu ayat ya hatamnya nanti nunggu aja nanti 6236. Itu pun kalau keumuran. Nyaina bapak ibu posisi sedang di usia 60, aing ngambil paket kumaha ain one ayat keumuran mualnya. Nu bodak ngarawai belum tentu kamu. Ya, ini semuanya adalah salah satu bentuk semangat ya, semangat menghidupkan bulan Ramadan dengan meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Ya. Dari pengelompokan ini yang perlu saya tindak lanjuti, perjelas itu adalah paket manzil, karena kalau tanda juz kita sering lihat tandanya kan, tanda manzil itu kumaha sih manzil teh. Nah sekarang saya tampilkan tanda manzil. Yang bawa mushaf Al-Quran silahkan dibuka, cocokkan dengan yang ada yang saya tampilkan di surat Al-Maidah. Nah, di surat ini, surat Al-Maidah. Suratul Maidah
madaniyatun, termasuk surat yang turunnya setelah Nabi berhijrah. Kemudian ayatuha, jumlah ayatnya ada 120, posisinya ada di awal manzil 2. Tah kieu manzil teh. Al manzilu. Ada juga mushaf al manzilunya itu adalah ditulis ke bawah al manzilu. Nah, baru 2. Okay. Silakan nanti di rumah dicocokkan ini manzilnya yang mana gitu. Tanda manzil ini tidak ditemukan bagi Bapak Ibu yang menggunakan mushaf Arab alias mushaf Madinah. Di mushaf Madinah tidak ada paket hataman manzil. Tertingginya, tercepatnya yaitu juz. Tapi tanda manzil ini ditemukan pada mushaf Indonesia. Walaupun ada sebagian penerbit mushaf Al-Quran di Indonesia yang tidak mencantumkan paket manzil. Tapi kalau yang mushaf Madinah dipastikan tidak ditemukan. Terakhir umroh kemarin dilihat tidak ada perubahan. Tetap paket tercepatnya yaitu juz. Ya. Untuk mushaf Indonesia ada paket manzil. Ini ada kode al-manzilu 2. Berarti surat Al-Maidah itu adalah awal manzil kedua. Berarti manzil 1 dari mana? Dari Fatihah sampai habis surat An-Nisa. Itu dapat 1 manzil. Manzil 2 mulanya di surat Al-Maidah. Di mana saja awal manzil berada, maka para ulama ahli Al-Quran membuat rumus. Rumusnya berbahasa Arab, karena yang buatnya juga ulama berbahasa Arab. Apa rumusnya? Ini rumusnya. Fami bisyaukin. Ini adalah rumus posisi awal manzil dalam Al-Quran. Ini manzil pertama startnya mulanya dari surat yang dikasih kode huruf Fa. Manzil 2 mulanya dari surat yang dikasih kode huruf Mim. 3, manzil 3 dimulai dari surat yang dikasih kode huruf Ya. Kemudian 4 dimulai dari surat yang dikasih kode huruf Ba. 5 dimulai dari surat yang dikasih kode huruf Shin. Kemudian 6, manzil 6 mulanya dari surat yang dikasih kode huruf Wau. Dan yang 7 mulanya dari surat yang dikasih kode huruf Qaf. Fa ini adalah kode untuk surat Fatihah. Manzil 1 Fatihah. Manzil 2 mulanya dari surat yang dikasih kode mim apa tadi? Maidah tadi yang sudah dibuka. Manzil 3 mulanya dari surat yang dikasih kode ya. Ada Yusuf, ada Yunus, ada Yasin. Apalagi yang ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Yunus. Diulang, manzil 1 mulainya dari fa. Ya. Manzil 2 mulai dari mim. Manzil 3 mulai dari ya. Yunus. Manzil 4 dimulai dari surat yang dikasih kode Ba. Jangan jawab Baqarah balik deui, kan dia nggak sampai surat Yunus ngajina. Ya, udah sampai Yunus kan jawabannya Baqarah, nya balik deui atuh teman-teman. Banyak apa? Ada Bayyinah, apalagi Baro'ah, apalagi yang dari Ba, surat-surat yang dari Ba. Buruj, apalagi yang dimaksud di sini adalah Ba'nya Bani Israel alias surat Al-Isra. Iya. Manzil 1 fa. Manzil 2 mim. Manzil 3 ya. Manzil 4 ba. Ya. Manzil 5 mulainya dari surat yang dikasih kode Shin. Surat apakah itu? Ada Syu'ara, ada Syura, ada Syams. Yang dimaksud di sini adalah surat Syu'ara, para penyair.
Manzil 6 dimulai dari surat yang dikasih kode huruf waw. Surat apakah itu? Waqiah. Waduha, watini, wal asri, arasukeun wae gitu ya. Ya asupkeun wae heula tenan nama. Baru diluruskan yang mana? Waw di sini adalah wasofat. Diambil dari huruf pertamanya. Kan kalau surat as-sofat di mana wawunya? Nah, nggak ada tempelan wawu. Tapi diambil dari huruf pertamanya. Dibuka dengan huruf wawu. Was-sofati sofa. Manzil 7 mulanya dari surat yang dikasih kode huruf qaf. Surat apakah itu? Ada qari'ah, ada qaf, ada qiyamah, ada qalam, ada juga Qulhu dan qul a'udzu kata. Falak binas. Tapi yang dimaksud di sini adalah surat Qaf. Inilah pembagian Al-Qur'an kepada berapa? Kepada 7 manzil. Pembagian ini dibuat oleh para ulama untuk memandu, jadi acuan bagi kita yang ingin hatamannya seminggu sekali. Jadi kumanya saya ingin hataman seminggu sekali, ikuti pembagian manzil. Saya mau paket yang sebulan sekali, ikuti juz. Saya mau 8 bulan sekali, ikuti rubuh hizab. Saya ingin 2 bulan sekali, sudah ada. Terakhir kumaain, soalnya diatur-atur kumaain mah. Kalau pembagian para ulama teh cocok, teka taikan, teka udag, ya kumaain. Pokoknya jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Fami bisyaukin, nama juga yang membuatnya para ulama, pasti mengandung pesan-pesan. Fami mulutku, lidahku, bisyaukin kangen, rindu, maksudnya rindu pada Al-Qur'an, lain rindu ngomongkan batur jeung nyarekan batur. Jadi mulutnya, lidahnya selalu rindu untuk membaca Al-Qur'an. Oh, hade maknanya juga, fami bisyaukin. Tinggal ditindak lanjut sama santri, kan ada komunitas odoz, ya kan, komunitas fami bisyaukin. Sudah naik level kan, odoz sudah di mana-mana. Satu hari satu juz kan. Enak bikin komunitas fami bisyaukin, berarti yang sudah terbiasa 1 juz sehari, naik levelnya berarti. Langsung ulangannya, langsung ujian, saya hapus. Iya. Al-Qur'an oleh para ulama dibagi kepada 7 manzil yang berfungsi sebagai panduan untuk menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu 1 minggu. Adapun pembagian manzil, maka lahirlah rumus fami bisyaukin. Ibu-ibu, manzil 3, manzil 5, manzil 2, manzil 4, manzil 1, manzil 7, manzil 6. Lancar, soalnya bari rada tungkul, duka tungkul nih kalian contekan barenya. Rada tungkul bieu kieu. Onte. Suka ningali handphone dicatat lah bieu di catatan kaki. Ya laki-laki manzil 7, manzil 5. Nah, manzil 5 soaro. Manzil 3, manzil 6, manzil 4, manzil 2, manzil 1. Iya, lulus ya. Lulus dengan syarat bareng-bareng dong. Lulusnya bersyarat. Kalau sendiri-sendiri si kalalabur kayak itikafna batal atau kalalabur. Baik, demikian sebagai pembuka. Dan sudah jam 9, jadi saya akhiri saja pertemuan ini. Baik, saya lanjutkan, ada waktunya. Dalam
salah satu kitab tajwid, Hilyatut Tilawah kalau nggak salah, ada pembahasan tentang al-ulumul lati harosatin nasol Qur'ani, ilmu-ilmu penjaga Al-Quran dari perubahan, dari penyimpangan. Jadi Allah itu setelah menurunkan Al-Quran mendatangkan ilmu-ilmu penjaganya supaya Al-Quran terpelihara keasliannya, tidak berubah sampai akhir zaman, tetap terjaga. Setelah menurunkan baru mendatangkan ilmu-ilmu yang bertugas, yang berfungsi untuk menjaga keaslian Al-Quran, terjaga dari perubahan dan penyimpangan. Perubahan dari apa? Satu, dari bunyi dan bacaan. Muncullah ulum lisaniyah sautiyah. Ini ilmu yang pertama. Ulumun lisaniyatun sautiyah. Ilmu-ilmu ini bertugas menjaga bacaan dan bunyi Al-Quran supaya tidak berubah. Di zaman Nabi sampai ke akhir zaman bunyi Al-Quran tidak boleh berubah. Dari mulai huruf-hurufnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya. Dari dulu mad tabi'i tetap 2 harokat, jangan sampai berubah jadi 2 rakaat. Emang sholat subuh jadi berubah jadi 2 rakaat. Dari dulu tetap 2 harokat, sampai akhir zaman mad tabi'i tetap 2 harokat, tidak boleh berubah. Yang kedua, ulumun kitabiyah, ilmu yang bertugas berfungsi menjaga tulisan Al-Quran. Nukahijim apa? Ilmu yang bertugas menjaga bacaan lisannya sautiyah, jeung sora-sora hurufna terjaga. Yang kedua mah ilmu yang bertugas untuk menjaga tulisan, bacaan terjaga, tulisan terjaga. Yang ketiga ulumul ma'ani, menjaga makna supaya tidak memahami Al-Quran sembarangan. Maka lahirlah ilmu ma'ani. Kemudian yang keempat, Allah hadirkan, Allah datangkan ilmu riwayah untuk menjaga keaslian sanad, kesohihan sanad, sehingga menenteramkan yang membaca. Kan kalau ya teh bacaan orang teh nyambungkan Nabi teh teh nya hanas dipakai sholat, hanas diajarkan ternyata bacaan nu dhaif, kan jadi meresahkan. Jadi ketika kita baca Quran di luar sholat, apalagi dalam sholat, ya harus yakin bacaan yang kita baca itu adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Maka supaya meyakinkan si pembaca, lahirlah ilmu yang keempat, ulumur riwayah. Jelas itu hafaz tisaha, asim tisaha, terus bersambung sampai kepada Nabi. Sudah jelas. Ilmu riwayah itu tugasnya. Nah, jadi kesimpulannya, setelah Allah turunkan Al-Quran, langsung dengan contohnya, ya orangnya langsung Nabi Muhammad SAW sebagai model bagaimana mengamalkan Al-Quran yang benar, langsung diturunkan orangnya. Kemudian didatangkan ilmu-ilmu penjaganya. Satu, ilmu untuk menjaga keaslian bunyi dan bacaan. Yang kedua, ilmu yang didatangkan untuk menjaga tulisan supaya terubah. Yang ketiga, ilmu yang didatangkan untuk menjaga makna. Dan yang keempat, ilmu yang dihadirkan untuk menjaga tadi kesahihan riwayat, sanad dan riwayat. Seperti hadis, jelas sanadnya, jelas riwayat siapa. Ada riwayat Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jelas. Begitu juga Quran harus jelas. Ini riwayat yang mana? Sekarang cabang-cabangnya, saya contohnya kita akan belajar ilmu penjaga suara. Berarti ilmu apa saja yang dipelajari? Nah, ini yang pelajari. Satu, ilmu tajwid.
2 ilmu sorof, 3 ilmu nahu, 4 ilmu waqaf. Tuh, geningan untuk menjaga bunyi dan bacaan teh ada 4 ilmu yang harus kita pelajari. Tajwid itu salah satunya. Salah satu ilmu penjaga bunyi Al-Qur'an. Salah satu ilmu menjaga bacaan Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan satu-satunya, salah satunya. Ternyata ada kawan-kawannya. Tajwid, ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu waqaf dan ibtidah. Ini untuk ilmu untuk menjaga apa? Keaslian bunyi dan bacaan. Untuk menjaga tulisan, ilmu apa yang dipelajari? Lahirlah ilmu rasmul mushaf. Rasem. Yang kedua ilmu dobat. Nah, tanda baca. Rosemat tulisannya, kalau dobat tanda baca supaya tidak asal bunyi. Kita harus membaca mengikuti tulisan dan tanda baca. Ada domah terbalik, ada kasroh berdiri, ada tanda alis, ada tanda bulatan. Itu adalah dobat, ilmu dobat dipelajarinya. Sekarang berikutnya untuk menjaga makna, terjaga dari penyimpangan. Ilmu apa yang lahir? 1 ilmu ma'ajim, ilmu kamus, untuk mengetahui lafaz ini maknanya apa, kata ini maknanya apa. Jangan ngarang-ngarang, harus merujuk kepada kamus. Kemudian ilmu balaghah, berikutnya ilmu tafsir. Yang berikutnya untuk menjaga apa? Kepastian, kesohihan riwayat, maka muncullah ilmu qiraat dan ilmu sanad, ilmu asanid. Ini ilmu-ilmu yang didatangkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran setelah Al-Quran diturunkan. Nah, sekarang kajian kita temanya adalah tentang tahsin dan maqamat. Di mana posisi tahsin berada? Teu aya, maqamat teu aya deui. Nya biar masuk kana ieu. Tahsinnya ganti dengan tajwid gitu. Bisa tengah gantung dan tahsin mana teu aya. Ya, tahsin di sini adalah tajwid. Ya. Tapi kalau maqamat tidak ada di mana posisinya maqamat. Tajwid untuk menjaga bacaan. Ya, suara dan bacaan yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Maqamat di mana? Tuh. Jadi bagi yang hadir di sini yang merasa saya mah kok tidak terampil dalam berirama dan belagamnya teu naon. Dan tajwid, yang penting tajwidnya. Dan posisi irama mah maqamat itu memperindah, berarti hiasan, penghias. Tidak diiramakan juga. Kalau tajwidnya sudah dapat, ya pasti bacanya benar, bagus. Apalagi diiramakan. Tapi tidak semua orang bisa berirama, karena keterampilan berirama itu adalah kembali kepada rezeki suara yang sudah Allah berikan beda-beda. Dan itu salah satu bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan manusia sedunia, beda warna kulit, beda bahasa, beda suara. Kalau manusia sealam dunia suaranya sama, nggak indah dunia. Sugan teh pun bojo nu nyauran teh teh tetangga, ada suarana sarua. Ya dikira suami ibu yang manggil, ternyata suami tetangga, ada suarana sarua. Jadi nggak indah dunia. Justru indah teh beda-beda. Ya kalau disimpulkan oleh Maqdis, suaranya terbagi kepada 4 tipe gitu ini kalau versi Maqdis. Tipe suara manusia ada 4 tipe. Yang pertama tipe jangkrik, panjang kacida tarik. Si bapak eta lamun ngaji panjang napasnya, tarik suaranya, kenceng suaranya. Si ibu itu kalau ngaji panjang napas, suara kenceng, berarti tipe jangkrik. Yang kedua ada juga yang dikasih tipe suaranya bukan tipe jangkrik tapi tipe londok. Apa itu londok? Nyalonnya pondok, pelan-pelan suaranya, napasnya pendek. Zalikal kitabu la raiba fihi.
tambah ku asma nama pondok deui. Udah pelan-pelan pondok tambah ku asma. Berikutnya ada juga tipe suara yang Allah berikan, tipenya tipe bebek. Atau apa itu bebeknya? Beratnya rebek, udah berat mengeluarkan hurufnya kayak kerebekan suarana. Siga radio AM baheula mah pindahkeun ka FM jadi mencrang deui. Yang keempat tipe suaranya adalah bukan tipe jangkrik, bukan tipe londok, bukan tipe bebek, tapi tipe rametuk. Apa itu rametuk? Eraan mes-mes batuk. Banyak batuknya daripada ngajinya. Karena malu-malu, tidak percaya diri, takut salah, takut nggak enakeun, takut diketawain, takut tidak diundang lagi. Ya udah bacanya nggak lepas. Kalau kita baca Quran banyak ketakutan tadi. Takut tidak diterima, takut nggak enakeun, takut diketawain, takut nggak diundang lagi. Jadi bacanya banyak batuknya. Aro'aital ladzi yukadzibu terus sebelum ngaji mah nggak batuk, gara-gara ngaji aya dehem aya batuk segala kala luar. Ya, itu para matuk nggak percaya diri orangnya. Yang terakhir tipe merpati, merdu pas di hati, ya seperti suara yang hadir di sini. Iya, insya Allah nggak perlu saya periksa, sudah kelihatan dari mukenanya ibu-ibu ini, kelihatan dari sarungnya. Dan itu pakai sarung kumaha orang. Apapun yang suara Allah berikan, ya, yang Allah titipkan, ini sebenarnya hakikatnya adalah ujian, syukur dan sabar. Yang dikasih suara merpati tidak boleh sombong, bangga diri. Karena itu pemberian Allah, bukan karena hasil diajar, bukan karena hasil belajar, bukan karena hasil digurah. Karena digurah tidak akan merubah suara. Nu bebek mah anggar bebek tidak jadi merpati, digurah tidak akan berubah. Begitu juga yang dikasih tipe suaranya tipe londok atau bebek, tidak perlu putus asa, tidak perlu menyerah. Komo jeung bunuh diri mah gitunya. Ini adalah ujian sabar. Yang satu harus syukur, yang kedua harus bersabar. Nah, sekarang pada waktu yang singkat kita akan sama-sama melatih dan mengolah suara yang sudah Allah titipkan. Diolah. Siapa tahu selama ini terpendam. Setelah dilatih mah ternyata merpati semuanya. Ya, kita baca beberapa ayat saja. Saya tampilkan surat Al-Mursalat ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, suara apapun yang Allah titipkan, mari kita sama-sama latih dan olah. Siapa tahu bakatnya bakat merpati semuanya ini. Ya, ini kelihatan. Innal muttaqin. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, silakan keluarkan suaranya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
ta'malun. Sekali lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kelompok yang di belakang. Inna mulai. Inna laqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima ya lulus dengan syarat ya bareng-bareng ya yang depan lagi innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Lanjutkan saya sekali. Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzil lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya silakan. Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzil lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Gabungkan dari atas. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzil lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Sedikit lagi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un
ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya, silakan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Gabungkan dari innal muttaqin, mulai. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya, kalau bareng-bareng mah insyaallah tidak akan gagal ya. Insyaallah tidak akan tersesat nada. Terakhir, di samping suara tidak bisa disatukan, ya tidak bisa sama, beda-beda. Kemudian masalah tempo bacaan, kecepatan juga tidak bisa disamakan. Dalam ilmu tajwid berkaitan dengan tempo ada pembahasan yang diberi judul marotibut tilawah. Ya, ini adalah tingkatan kecepatan dalam membaca Al-Quran. Ada 90 km per jam, ada 40 km per jam. Yang pertama ada yang disebut dengan tempo tahqiq. Nah, ini yang pertama, tempo apa? Tahqiq. Kalau kurang badak ganta, sugano ya. Tahqiq. Tempo yang pertama apa? Tahqiq. Membaca Al-Quran dengan tempo yang bitu addatin wa mi'nanin, yaitu membaca dengan lambat, laun pisan, sangat lambat. Tajwidnya dipakai dan digunakan untuk ta'lim. Biasanya tempo tahqiq digunakan ketika ngajar. Sekarang kita ngajar anak, contohnya usia dini, ya, mengajarkan hafalan surat-surat pendek. Kalau menggunakan tempo yang cepat ya tidak akan tertangkap. Ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum. Mengajarkan dengan tempo cepat yang akan nempel.
Allah hok ngok iya hok cai berinda. Nah, jadi tingkatan pertama kecepatan baca Al-Qur'an itu ada tempo yang namanya tahqiq, membaca dengan tempo yang sangat lambat, laun pisan. Biasanya tempo ini digunakan kapan? Untuk mengajar. Tajwidnya gimana tajwidnya? Dipraktekkan atau tidak? Tetap muraatu ahkamit tajwid, ma'a muraati ahkamit tajwid, tajwidnya tetap dijaga. Yang kedua ada yang namanya tadwir. Yang satu apa tadi? Tahqiq. Kadang malam takbiran ujian, itikaf aya ujian nanya. Mun teu lulus, teu menang pulang ya, ditahan sampai ke 7 Syawal. Diperpanjang itikafna. Terjadi lebaran. Yang satu apa? Satu tahqiq. Yang kedua tadwir. Membaca dengan tempo yang mutawasitoh, pertengahan, sedang-sedang saja. Patokan sedangnya adalah lebih cepat dari tahqiq tapi lebih lambat dari yang ketiga, hadar. Jadi sedang-sedangnya patokannya apa, standarnya lebihkan dari kecepatan tahqiq tapi lebih lambat dibandingkan hadar. Tetap ma'a muraati ahkamit tilawah, tajwidnya dijaga. Dan tempo ini kata para ulama biasa digunakan dalam sholat fardu, ngimaman sholat subuh, ngimaman sholat maghrib, ngimaman sholat isya, itu yang cocok pakai tadwir. Kalau tahqiq pakai sholat wajib, apalagi sholat taraweh pakai tahqiq, kasihan makmumnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepas, walaupun bacaan tajwid benar, tapi kalau tahqiq pada sholat taraweh, ya mau dipakai deui imamna dicoret, mau dipasang deui ku DKM itu Maqdis. Soalnya makmum resah. Walaupun bacaannya benar tajwidnya, tapi kalau tahqiq ya tidak pas. Tadwir. Sekarang tempo yang ketiga ada yang namanya hadar, al-hadru, hadar. Membaca dengan surah, dengan cepat. Bisurah dengan cepat. Tajwidnya tetap dijaga, mau yang tahqiq pakai tajwid, yang membaca dengan tadwir pakai tajwid, yang hadar dengan tajwid. Jangan sampai gara-gara hadar tajwidnya nggak dipasang, nggak dipakai, atau jadi seperti nggak jampe. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, bismillahir nas, bismillahir nas. Fuah meureun gitu terakhir teh. Ya itu cepat tapi tidak selamat. Biar lambat asal selamat, emang cepat tapi ya tidak selamat. Cepat tidak selamat. Ya semakin cepat bacaan rawan terjadi kecelakaan. Sekali jatuh tinggali rosi, wah puputaran lagi seberapa kilo. Ya, sedang kecepatan tinggi, disoledat sedikit bisa berguling-gulingnya seberapa meter, seberapa kilo. Sama baca Quran cepat itu rawan terjadi tadi kecelakaan. Kapan digunakan? Biasanya digunakan pada sholat di antaranya taraweh. Nah, jadi tong aneh tong kaget kalau di masjid sholat taraweh teh pakai temponya pakai yang hadar. Nah emang umumnya mah gitu. Pan imam nu payu teh nu kieu nu hadar. Nya PRT-nya ya. Tapi yang nggak masuk ke sini ada yang bacanya super hadar, 7 menit beres gitu kan. Jadi kemana maksudnya berarti super hadar ya, super kilat Pak. Ada berita ya banyak kan di daerah tertentu di Jawa Timur itu 7 menit bisa menuntaskan 23 rakaat. Banyak videonya. Teka tayekan we da, enak
Kalau nyebut teu ikhlas, da ikhlas mah bukan urusan masalah cepat, masalah hati. Masalah husu belum tentu yang lambat husu. Jadi harus menahan diri we. Menahan diri, terus saya teka-tayakan gitu lah. Teka-tayakan, nya musuh sih teu ikhlas. Pan ikhlas urusan ini gitu nya. Urusan husu emang nu lambat husu gitu, dijamin. Nu lambat ge belum tentu. Bawa bismika gitu doana. Nah, inilah tempo bacaan Al-Quran. Tiap orang tidak bisa disamakan. Masing-masing punya gaya kecepatan berbeda-beda. Ya, silakan saja. Ketika kita menyimak bacaan murid kita, berarti jangan pakai standar kita baca. Kita harus menyesuaikan dengan bacaan murid kita. Ketika akan mengoreksi, jangan dibawa kepada bacaan yang kita. Ya. Jadi terakhir kita baca ulang lagi surat Al-Mursalatnya. Sudah belajar tentang manzil, sudah belajar tentang tingkatan kecepatan baca Al-Quran. Tuh. Sekarang prakteknya ini, mudah-mudahan jadi hadiah terindah di itikaf tahun ini. Pulang itikafnya langsung kebayang innal muttaqina gitunya. Ya, semuanya inna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailun yawma idzil lil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu. Ya terakhir perwakilan Kang Ibra baca. Ini mewakili jadi mun ya benar nu lain dianggap benar fardu ieu nya fardu kifayah gitu. Yang lain bebas. Mun ya gagal nu lain saya anggap gagal. Ibrahim. واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمحسنين
المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Jadi saya tidak perlu mengetes uminya, udah bagus ya. Mau gagal, ya tos. Jadi fardu kifayah. Tapi sebenarnya yang namanya murid, yang namanya santri tidak boleh lebih bagus daripada gurunya. Kayak Abi mau ngajar deui, ngajar saha. Ya, jadi antum jangan terlalu bagus, biasa-biasa aja murid. Abi kayak saingan, ngajar kumaha nya gitu. Nya sakitu we ti pusat. Ya, itu mah anugerah ya. Ya demikian yang dapat disampaikan, walaupun sekilas singkat, mudah-mudahan kajian tahsilan maqamat pada malam ini memotivasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih mengimani Al-Quran, lebih semangat lagi dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Banyak ilmu yang tadi yang masih belum kita pelajari, ya walaupun usia sudah segini, ya orang sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Iya, lama-lama jadi leungit gitu. Ya, sampai ketemu lagi tahun depan insyaallah, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Nanti privat katanya PRT. Aku qouli hadza wa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.